besok kita akan melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan tentu saja sebelum melaksanakan ibadah puasa, kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan tentu saja mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau salah-salah ya. Benar. Iya, kita tempatnya salah, hilaf, dosa. Dan seperti biasa, Pagi-Pagi Ambiar kalau di bulan puasa akan selalu berbagi berkah untuk sobat Ambiar di rumah. Ya. Ada Ambiar berbagi berkah. Geger berkahnya. Nah, ini selama bulan Ramadan. Jadi kalau buat sobat Ambiar mau ikutan Ambiar berbagi berkah, caranya gampang sekali. Foto kita, Tuh, guys. lihat, Foto kita ganti-ganti udah baru. cantik-cantik ya. Bagus. Yang mau ikutan Ambiar berbagi berkah, caranya gampang, langsung telepon. Teleponnya ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Mana coba nomor teleponnya? Teleponnya, guys. Nomor teleponnya. Guys, tolong nomor teleponnya munculin itu berapa nomornya? Halo. Nomor telepon. Ya, nomor teleponnya ke 021187711 Jabodetabek. Luar Jabodetabek berapakah? Di 02179187700 untuk luar Jabodetabek. Ada passwordnya loh. Kalau kita bilang Ambiar berbagi berkah, Jawabnya adalah geger berkahnya. Ya, silakan diikuti mulai besok sampai Betul. dengan hari Akhir Ramadan. puasa terakhir. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah ya guys. Hadiahnya macam-macam, alat-alat rumah tangga, Betul. air fryer segala macam. Sama Dewi Persik juga katanya mau ngasih emas berapa gram ya Wi ya. Rian. Amin insya Allah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Lagi berbagi berkah kan. Tapi Bener. aku senang Kenapa? satu bulan ini Kita pasti selalu loh ada pasti yang ini tiap tahun dulu. Ada yang beri motor, ada yang kasih motor, mobil, Iya. segala macamnya. Makanya Iya. penonton harus tetap setia bersama Pagi-Pagi Iya. Ambiar. Benar. Aku tuh senang Kenapa? karena satu bulan ini kita akan tenang sekali. Dewi akan selalu tersenyum. Dia memang Bener. tidak ada live Menahan Instagram. Makanya dari nafsu. kemarin gue itu tersenyum baru kemarin doang. Wih, ada anak kecil, ada anak kecil. Maaf ya Mau puasa sayang, besok maaf ya, tapi di Vesya ya. sini lagi antagonis, lagi lektif sayang. Tapi Vesya kan cantik sekali ya. Ngelihat papa kerja terus di depan TV, depan kamera. Kalau Vesya tuh pengen juga nggak sih ngikutin untuk ikut syuting, Iya, kayak papa, jadi sayang. artis. Vesya mau nggak? Oh mau. Oh Feril yang jawab, Feril juga mau. Kalau Vesya emang Dua-duanya mau. cita-citanya apa sih? Jadi artis. Jadi artis. Yes. Oh jadi artis. Pengen jadi artis tuh ada produser Jadi depan pemain kita nanti film siapa ya. tahu diajakin syuting tapi sekolah dulu yang paling utama Betul. prioritasnya ya. Betul. Coba kalau Feril pegang sayang. Feril cita-citanya Feril mau jadi apa? Artis. Jadi artis juga. Oh, pengen jadi artis. Kayak papanya. Tapi kalau buat Feriali nggak masalah nih anak-anak mengikuti jejak di dunia hiburan. Mungkin nanti nggak masalah, tapi kalau untuk saat ini belum. Ya, Namanya belajar anak dulu. kecil ya, Mbak ya. Iya. Jadi Pilihannya masih belum dibebaskan mereka mau jadi apa ya. Aku ini. pikir kamu mau jadi fashion designer karena namanya Vesya. Sekarang Vesya kelasnya kelas berapa sih? Kelas 4. Oh kelas 4, masih jauh ya. Iya. Pokoknya buat Vesya sama buat Feril semangat terus sekolahnya, bikin orang tuanya bangga. Sama kan besok mau puasa. Nah Vesya udah puasa belum? Udah. Besok puasa. Kalau Dedek udah puasa belum sayang? Kemarin baru Setengah hari. 4 hari. Oh tahun lalu 4 hari. Sekarang sehari ya. Oh seperempat hari. Jadi zuhur. Untuk tahun ini mungkin belajar dari setengah, baru setengahnya lagi nanti. Nggak apa-apa, yang Full. penting semangat. Insya Allah. Kalau Vesya tahun lalu gimana puasanya Vesya? Full ya? Udah full. Wow. Biasanya Keren. kalau anaknya masih belum balik, biasanya pahalanya itu yang dapat orang tuanya. Betul. Ya, Senang banget. pokoknya untuk Buat mama keluarga ya. Ferdi Ali kita doakan semoga selalu menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, antil jannah. Amin ya. Dan sobat Ambiar kita juga akan hadirkan bintang tamu lainnya. Ini pasangan suami istri yang sedang berbahagia karena baru saja dikaruniai momongan. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Ustadz Syam dan juga Jihan Salsabila.
juga Jihan. Ada satu yang berubah ya dari Ustadz Syam setelah menjadi seorang ayah. Apakah Jihan menyadari atau tidak, atau barangkali Ustadz Syam menyadari atau tidak? Ketika menjadi seorang ayah, perutnya sudah tambah buncit loh sekarang. Buat bantalannya Barak nih. Buat bantalannya Barak. Pak, ingat Baby nggak? Barak. kenapa? Dulu waktu datang istri masih hamil ya? Iya. Iya, tahun lalu ya sekarang. Alhamdulillah. Bagus banget bajunya, aku suka loh. Alhamdulillah. Baby Barak sekarang berapa bulan sih Ustadz? Berapa bulan, Nak? 10 bulan. Oh, sudah 10 bulan. Gak berasa, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi gimana Ustadz Syam menjadi seorang ayah bagi seorang Ustadz Yes. Syam? Menjadi seorang ayah ya tidak ada perbedaan. Maksudnya perbedaannya kalau kemarin hanya mikirin diri sendiri bagaimana bisa selamat dunia akhirat, kalau sekarang harus ku anfusakum wa ahlikum, juga memikirkan diri dan keluarga. Jadi ada yang digandeng gitu untuk selamat dunia akhiratnya. Memikirkan diri dan keluarga agar selamat Iya. dunia akhirat. Kita mau kasih lihat Sobat Ambiar, ini dia Ustadz Syam dan juga Jihan yang sedang berbahagia. Oh, gak berasa udah 10 bulan ya. Buat Jihan, melihat Ustadz Syam selama 10 bulan ini, suami atau ayah yang seperti apa sih? Yang sangat care pastinya. Bahkan Barak sendiri tuh lebih dekat sama tetanya, panggilnya teta ya. Panggilnya apa? Teta, bahasa Bugis. Iya. Teta? Iya. Oh, Teta bahasa Bugis. Iya. Bahasa Bugis. Dia lebih dekat. Bapak. Lebih dekat sama teta dibandingkan sama Jihannya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Padahal sehari-hari di rumah sama Jihan, tapi kalau misalkan tetanya udah pulang kerja, itu langsung maunya sama tetanya. Ah, oke. Kayaknya dibisikin deh. Dibisikin. Nanti kalau ada tetamu pulang kamu sama teta aja ya gitu. Bunda capek sama Teta aja ya. Biar gantian gitu ya, Nak ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada sholawat favoritnya dia kalau lagi kayak gini. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ih, senyum. Langsung senyum loh. Ustadz Syam, kan kita tahu ya Ustadz Syam ini kan di Islam itu Indah kan syutingnya pagi banget, subuh banget ya. Sementara namanya anak-anak juga kadang suka bangun tengah malam. Kalau Ustadz Syam sendiri gimana sih ngatur waktu tidurnya, ngatur jadwalnya sendiri? Dari situlah kita harus pandai-pandai berterima kasih. Salah satu paling berterima kasih ya kepada ibunya Barak, kepada istri, karena beliau udahlah menyusui, udahlah nyiapin makanannya anak. Kemudian ya subuh-subuh harus sebelum subuh bangunin saya buat syuting Islam itu Indah gitu. Jadi banyak-banyak terima kasih kepada istri gitu, Masya Allah. Yang mana kalau saya bangunnya jam 4 ya beliau mestinya lebih pagi daripada itu. Dan juga mengurangi tuntutan-tuntutan. Kalau dulu dibikinin kopi sebelum berangkat, sekarang udah nggak mikirin itu lagi. Kalau dulu disiapin baju sebelum berangkat, sekarang udah nggak mikirin itu lagi. Karena pasti tanggung jawabnya udah ke anaknya gitu. Ya. Banyak pengertian lah. Banyak pengertian. Tapi pengertian atau tanggung jawab ke istri sendiri gimana kalau menurut Jihan dari Ustadz Syam? Sekarang lebih seperti apa sih setelah punya anak Ustadz Syamnya sendiri? Ustadz Syam pastinya pedulinya sama Jihannya tuh makin-makin ya, karena kan tahu Jihan di rumah sendiri ngurus anak sama rumah juga. Jadinya kalau misalkan Ustadz Syam pun pulang kerja itu tetap mau ngurusin anak. Jadi nggak hanya Jihan doang yang full ngurus anak ataupun rumah. Gitu. Oke, 10 bulan ini perkembangannya udah gimana? Empati pasti udah dong ya? Iya udah. Makannya lahap sih alhamdulillah, tapi sempat juga kayak nggak mau makan, itu pasti ada. Oke. Kalau buat seorang Jihan dan juga Ustadz Syam, ini kan anak pertama, kesulitannya tuh apa sih? Kesulitan kamu apa sayang kesulitannya? Kamu? Kesulitannya ya dijalanin aja sih alhamdulillah. Paling yang dikeluhin kayak menyusui itu nggak mudah gitu, ada sakitnya atau apa gitu. Kalau kita ya mungkin karena sekarang sosial media banyak ya, jadi terlalu banyak perbandingan gitu ya. Terlalu banyak perbandingan, misal lihat, ih anaknya ini udah jalan, anak kita belum. Anaknya ini udah makan ini, anak kita belum. Apalagi sekarang kan ibu-ibu banyak daripada ibu ini kayak gini anaknya, ibu ini kayak gini anaknya, anak kita nggak kayak gitu. Jadi karena terlalu banyak sosial media kali itu jadi tantangan paling berat. Jadi terganggu pikiran? Jadi terganggu. Iya, makanya Ustadz sekarang gemukan ya. Gemukan memang. Kalau gemukan berarti bahagia dong ya? Iya dong, bahagia luar biasa. Oh, jadi Ustadz juga suka ngebandingin anak sendiri lewat Instagram, lihat anak-anak orang lain di Instagram gitu? Bukan, dapat masukannya. Ih anak ini sudah ini loh, kenapa anak kita belum ya? Anak ini udah begini, kenapa anak kita belum gitu. Apalagi kalau dapat masukan dari orang tua gitu ya. Dulu
Dulu mama nggak kayak gitu. Dulu mama nggak kayak gitu. Kenapa sih harus ada suntik ini? Kenapa harus ada ini? Gitu. Paling tantangannya itu. Seperti itu ya. Seperti Perkembangan itu. teknologi juga ternyata berpengaruh ya. Apa sayang? Apa sayang? Pengen nyanyi kamu ya? Takut. Dia malah sama Dewi ya, malah sama Dewi. Takut sama Anti. Apa Ustadz emang suka ikut gitu sama orang? Iya, ya mau sih, kadang mau, kadang enggak kalau baraknya. Oke. Tergantung ininya kali ya, khodamnya gitu aja. Oh, aku anak kecil emang selalu mau. Oh iya. Ustaz Syam, tapi Ustaz Syam Langsung ya. sama Jihan memilih untuk mengurus sendiri atau ada jasa babysitter nggak sih? Alhamdulillah sendiri sih di rumah. Jadi emang Jiannya dari awal maunya sendiri ngurus anak gitu tanpa bantuan orang lain. Kenapa sayang kamu nggak mau ada yang bantuin? Nggak mau karena apa ya? Karena disitulah Jian cari pahalanya di situ, ngurus suami dan ngurus anak di rumah. Tapi buat Ustaz Syam sendiri, kalau misalnya suatu saat nanti, entah di saat umurnya Barak sudah di atas 1 tahun atau 2 tahun, kalau misalnya Jihan pengen pakai babysitter, boleh nggak? Kalau dari Ustaz Syam sendiri, ngebolehin nggak sih atau melarang? Boleh, insya Allah. Tapi tetap, walaupun dia pakai babysitter, walaupun ada yang ngurusin, tetap tanggung jawabnya tetap ke emaknya gitu. Betul. Tetap tanggung jawabnya Jangan bapak sampai dan anak ibu. suster. Betul, Betul. subhanallah. Jadi Iya. bantuin apa, bantuin ini, tapi tetap pertanggungjawabannya kepada siapa gitu. Betul. Sama dengan sebuah perusahaan gitu ya. Iya. Misal satu orang yang berbuat ya tetap yang diminta pertanggungjawaban pimpinannya. Pimpinannya, gitu. betul. Subhanallah. Udah bisa apa aja sih sekarang perkembangannya baby Barak ini? Ini udah bisa gangguin host. Betul juga Bisa ya. apa aja nak. Tuh, Pakai Udah bisa apa aja umur 10 bulan baby Udah Barak? belajar merangkak tapi tipenya merangkak komodo. Merangkak komodo itu gimana sih maksudnya? Coba nak kasih lihat nak merangkak komodo. jangan, nak. kotor, jangan. dong. Coba dicontohin mungkin sama papanya. Oh jadi udah bisa merangkak. Merangkaknya nggak ngangkat kaki, merangkaknya tangannya aja gitu. Oke. Ini kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya, di saat Ustaz Syam dan juga Jihan ketika mengurus anak tercinta baby Barak. Ustaz Syam sebagai seorang ustadz ya, Iya. doa khusus untuk baby Barak tuh apa sih kalau dalam setiap sholat, selepas sholat? Kalau belajar dari Al-Quran, yang paling penting untuk didoakan kepada anak itu perlindungan sebenarnya. Jadi u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi nggak minta yang banyak-banyak dulu, tapi minta perlindungan dulu. Karena kita mau mendidik sebagaimanapun, tetap aja lingkungan yang mewarnai gitu. Jadi minta perlindungan dari segala jenis gangguan, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja mintanya anaknya Rabbi habli minas solihin. Jadikan keturunan kami ini keturunan yang soleh ya Allah. Amin. Amin katanya. Keturunan yang soleh itu kan udah lengkap. Soleh itu berarti dia toyib, baik secara fisik, khair, baik secara sifat, ma'ruf, baik secara sikap, ihsan, dia baik karena Allah. Karena ada orang baik karena orang baik gitu. Ya. Kalau baik kalau orang baik berarti dia cuma balas budi. Tapi kalau baik karena Allah, entah dia dibaikin atau enggak tetap baik dia. Kayak Karena lagu aku itu, Apa itu? Ada Sego lagunya. Tenang. Eh, Sing penting aku wis tahu tulus senajan hatiku kalau roni terus. Sing penting aku wis tahu tresno senajan akhire kok sio-sio. Silakan dapatkan lagu terbaru, album terbaru dari Persik di toko obat terdekat ya. Itu lagu tentang keikhlasan, mau dibalas dengan keburukan nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berbuat baik sama orang. Ya. Masya Allah, kita berbuat baik biar Allah yang balas. Itu yang disebut berbuat baik karena Allah. Kita berbuat baik sama orang bukan karena orang akan balas kita, tapi Allah yang akan membalas kita. Iya betul. Walaupun dengan tangan-tangan yang lain yang Iya betul. Buat Masya Allah. Jihan pengen punya anak berapa sih dari Ustaz Syam? Jian sih ya bisa dikasihnya aja sih ya, ya insya Allah. Jadi nggak ada planning rencana kita punya anak segini aja boleh nggak sih? Tadinya ada. Berapa Waktu tadinya? awal sebelum melahirkan Barak tuh pengennya punya baby 7, punya anak 7 gitu. Punya berapa? Punya anak 7. Oke. Tapi setelah Jian merasakan punya Barak, kita kayaknya kurang. 14 ya. Tadinya aku Ya pikir gitu, 3. ya insya Allah yang dikasih Allah aja lah, nggak Oke. ada. sedikasihnya Allah. Kalau Ustaz Syam pengennya berapa? Saya sebanyak-banyaknya insya Allah, yang penting bisa bertanggung jawab gitu ya. Itu yang penting. Iya, dan juga memikirkan istri juga. Jangan kita laki-laki bisa yang cuma pengen segini kan yang merasakan menyusui, Betul. yang merasakan hamil, yang mual, melahirkan. Aduh, hari ini aku senang banget ya ketemu sama laki-laki yang bertanggung jawab, teduh gitu ngomong. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa terbaik buat Dewi supaya laki-laki selanjutnya teduh kayak Ya pohon Allah, beringin. Dapatkan Bu Dewi. aku laki-laki yang soleh yang bisa membimbing Amin. aku. Bu Dewi, cari yang takut sama Tuhan. Kalau udah takut sama Tuhan, Setuju itu pasti dia berbuat baik.
Setuju. Karena takutnya ukurannya ukuran Tuhan. Gimana caranya lihat dia takut sama Tuhan? Salah Ustaz? satu takarannya sholatnya. Kan kita nanti di akhir yang pertama Ustaz, diperiksa aku pernah adalah dapat sholat. yang sholat banget tapi akhirnya miring. Sholatnya dijaga nggak? Yang pertama dilihat adalah sholatnya gitu. Oh, gitu ya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah, karena kan pertama diperiksa nanti di akhirat adalah sholat. Ya kadang-kadang kita melihat manusia nggak melihat sholatnya dulu, kita lihat dulu pekerjaannya apa, Iya, riwayat iya, terakhir. iya. Tapi mungkin paling simpelnya adalah kemanusiaan, Betul, empatinya, Ustaz. bagaimana Makanya. bisa menghargai rumah tangga, Yang ada dia sih cinta. bukan biasanya ya, Iya, yang pernah ketemu sama dia takutnya bukan sama Tuhan, takutnya sama tanggal tua biasanya. Enggak Ustadz, aku enggak matre Ustadz. Yang penting itu memang sholat. Karena sholat itu menjauhkan Ukurannya. perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah Benar. Kalau, sholatnya benar. nah kalau misalkan kita lihat pasangan kita, saya pernah ngalami punya pasangan yang sholat. Mungkin dia nggak pakai kasih sayang. Sholat nggak pakai kasih sayang. Maksudnya? Kan sholat harus pakai kasih sayang. Ah. Sehingga lembut hatinya. Ya Allah. Tapi itu mungkin kembali lagi ke sifatnya Akhlak kan, masing-masing akhlak. ya. Ada hablum minallah, hablum minannas ya. Akhlak itu adalah perlakuan kita kepada Khalik. Khalik itu Allah. Iya. Dan makhluk. Ya. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang membuat Khalik senang dan makhluk senang. Makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bukan hanya membuat Khalik senang, tapi membuat seluruh makhluk senang. Jadi bagus kepada Allahnya, bagus juga kepada makhluknya. Dan begitulah Hablum ya. minallah, hablum minannas ya. Yang Ustadz. dilakukan Bahasa oleh singkatnya Ustadz seperti Syah itu. membuat senang, tentu saja istrinya pun dibuat senang karena kemarin baru saja merayakan anniversary apa sih yang dikasih istri-istri. Ini kita mau kasih lihat yang satu ini. Jadi apa itu dapat? Itu anniversary pernikahan yang kedua. Dapat apa kok sampai nangis? Seneng banget. Iya, ikut Alhamdulillah ya insya merasakan Allah ya bahagia. insya Allah kadonya haji tahun ini Wih. insya Allah. Amin amin amin. Kapan hajinya naik haji? Bulan Juni ya insya Ya, Allah. insya Allah Juni. Insya Allah. Juni. Juni Berdua, itu Juli. Ustaz? Insya Allah nemenin Iya. berdua insya Luar Allah. biasa. Masya Allah, alhamdulillah selamat ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Ustadz, ini kasih bentuk hadiah yang pasti tidak akan bisa dilupakan, tidak ternilai pastinya ya. Kenapa Ustadz memilih akhirnya oke, kita berangkat haji ini yang akan saya upayakan untuk kamu? Karena dalam Al-Quran kita tidak diwajibkan punya rumah, kita tidak diwajibkan punya mobil, kita tidak diwajibkan punya tas mahal, tapi kita diwajibkan berangkat haji. Banyak orang salah kaprah punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya ini dulu, lupa untuk mendaftar haji. Setidaknya kita mendaftar dulu lah. Setidaknya kita menganggap bahwa ini wajib. Setelah kita menganggap ini wajib, insya Allah urusan mampu nggak mampunya itu Allah yang akan mengaturnya. Banyak orang lebih duluan mengatakan, saya kayaknya nggak mampu, saya haji kan hanya bagi yang mampu, haji kan hanya bagi yang mampu. Padahal kita usaha dulu, urusan mampu nggak mampunya adalah urusan Allah. Berdosa orang ketika mengatakan bahwa haji itu tidak wajib. Haji itu wajib karena dia termasuk dalam rukun Islam itu. Iya. Jadi kita usaha dulu, daftar dulu, urusan mampu nggak mampunya itu belakangan, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Daftarnya dari kapan untuk hajinya? Alhamdulillah kita pakai haji khusus, alhamdulillah. Haji Alhamdulillah khusus. dapat kemudahan ya Ustadz. Dikasih kemudahan sama Allah Alhamdulillah. Subhanahu Wa Taala, itu juga bentuk rezekinya. Ketika beliau awal-awal sama Syam gitu ya, beliau dapat endorse apa segala macam, ditabung, merasa bahwa uangnya ini yang penting haji dulu deh. Uangnya haji dulu gitu. Sebagai istri, gimana sih Kak mendapatkan kejutan dari suami tercinta perasaannya? Alhamdulillah seneng banget ya karena juga emang itu salah satu impian Jihan bisa haji secepat mungkin apalagi di umur muda ini gitu. Jadi ya bahagianya. Masih muda ya? Jihan, kita ngelihat bahagianya luar biasa sekali tadi ya di tayangan tadi. Coba Jihan mau bilang apa untuk Ustadz Syam, suami tercinta? Ya sayang. Malu ya. Iya. Makasih ya udah mau sayang sama Barak, sama aku juga. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa sama-sama sampai jannahnya. Amin. Ustadz Syam mau bilang apa? Tapi gue suka Terima kasih banyak buat istriku, ibunya Barak yang senantiasa sabar menghadapi suami orang Sulawesi sekaligus ustadz penceramah. Emang kenapa orang Sulawesi Ustadz? Karena orang Sulawesi itu agak tinggi nada bicaranya. Nadanya aja sebenarnya, logatnya. Beda. Yang kedua, suaminya ini adalah seorang ustadz ataupun penceramah. Kata ulama, ya salah satu yang biasanya gampang dirasuki kesombongan itu adalah orang-orang kayak kami ini. Oh wow. Karena merasa punya ilmu, punya dalil, punya ayat, punya hadis, akhirnya merendahkan istrinya, Wow. akhirnya merendahkan orang lain. Nah, terima kasih sudah bersabar atas itu. Jadi yang biasanya sombong itu karena punya ilmu.
Jadi ini yang sangat kami khawatirkan ketika kami merasa lebih baik daripada engkau. Saya ini hafal Quran, saya ini tahu hadis, saya ini tahu dalil. Ya, jadi mama saya itu pernah ngomong gini, emang enak punya suami ustadz. Kalau punya suami ustadz itu punya tahu dalilnya semua tahu. Gitu. Jadi itu yang saya minta maaf kepada dia dan terima kasih kepada dia sudah sabar menghadapi. Luar biasa Ustadz Syam dengan segala macam keilmuan yang ia miliki tapi tidak merasa lebih baik dari siapapun. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Bahagia